Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta kesehatan bagi kita semua sehingga kita dapat melakukan presentasi pada pagi hari ini. Selanjutnya kami dari kelompok 8 ingin menyampaikan materi tentang neraca pembayaran, devisa, dan hutang luar negeri. Perkenalkan, nama kelompok kami yaitu Ahmad Riyadi sebagai presentator pertama, Siti Halimah sebagai presentator kedua, Nafidatul Mukaromah sebagai presentator ketiga, dan saya Sindita Septiarini sebagai moderator dan presentator terakhir. Langsung saja untuk presentator pertama, Ahmad Riyadi dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai presentator yang pertama akan menjelaskan pengertian neraca pembayaran dan devisa. Nah, langsung masuk aja. Kondisi perekonomian suatu negara dapat dilihat baik dari sisi internal maupun eksternal. Kondisi internal antara lain tercermin pada perkembangan sektor real seperti produksi, konsumsi, investasi, dan perkembangan sektor moneter seperti inflasi dan jumlah uang yang beredar. Sementara itu, kondisi eksternal tercermin pada perkembangan neraca pembayaran. Perkembangan neraca pembayaran ini keterkaitan yang erat dengan perkembangan sektor real, fiskal, dan moneter. Nah, menurut IMF dalam HB 2002, neraca pembayaran adalah suatu catatan yang disusun secara sistematis tentang seluruh transaksi ekonomi yang meliputi perdagangan barang atau jasa, transfer keuangan, dan moneter antara penduduk atau negara dan penduduk luar negeri. Untuk suatu periode waktu tertentu. Batis 1994 menyatakan neraca pembayaran merupakan suatu catatan atau suatu transaksi antara penduduk domestik dan warga negara asing untuk periode tertentu, biasanya 1 tahun. Pencatatan dilakukan dengan sistem double entry bookkeeping, yaitu dengan menggunakan debit dan kredit. Dengan total debit dan kredit yang telah diestimasi oleh suatu negara, maka akan dapat diketahui apakah sebuah negara berada dalam posisi surplus ataupun defisit. Nah, neraca pembayaran dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama itu neraca berjalan, dan yang kedua itu neraca modal. Nah, untuk neraca berjalan sendiri merupakan transaksi internasional terhadap pertukaran barang dan jasa di sebuah negara. Saldo pertukaran tersebut merupakan perbedaan antara jumlah ekspor dan jumlah impor barang dan jasa. Nah, untuk neraca modal sendiri mencatat semua transaksi internasional yang melibatkan berbagai macam instrumen keuangan. Transaksi tersebut dapat terdiri dari investasi internasional, baik pembelian surat berharga, baik pembelian untuk jangka pendek dan jangka panjang. Nah, seperti contohnya itu foreign direct investment dan pembelian surat berharga, saham yang dibeli oleh investor asing, dan aset keuangan. Nah, keseimbangan neraca pembayaran perlu diwujudkan, mengingat keseimbangan neraca pembayaran merupakan salah satu dari tujuan ekonomi makro. Selain mencapai tingkat keseimbangan pekerja penuh, stabilitas tingkat kerja umum, dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Penyebab ketidakseimbangan dalam neraca pembayaran dapat timbul sebagai akibat dari berbagai faktor. Nah, diantaranya itu alam, kegiatan ekonomi swasta, kegiatan ekonomi atau kebijakan atau kebijaksanaan pemerintah yang mengakibatkan perubahan dalam permintaan dan penawaran valuta asing.
Nah, kondisi ketidakseimbangan neraca pembayaran ditunjukkan dengan kondisi neraca pembayaran yang surplus atau defisit seperti itu. Cukup sekian dari saya. Dilanjut dipersilahkan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Halimah, NIM 121. Di sini saya sebagai pemateri yang kedua yang akan membahas pengertian cadangan devisa dan upaya meningkatkan devisa negara. Yang pertama adalah pengertian cadangan devisa. Cadangan devisa didefinisikan sebagai sejumlah falas yang dicadangkan Bank Sentral. Dalam hal ini adalah Bank Indonesia untuk keperluan pembiayaan dan kewajiban luar negeri bersangkutan yang antara lain meliputi pembiayaan impor dan pembiayaan lainnya kepada pihak asing. Bentuk atau aset dari simpanan ini berupa berbagai mata uang cadangan seperti mata uang asing dolar, euro, yen, dan mata uang lainnya yang disimpan oleh Bank Sentral. Cadangan devisa merupakan aset eksternal yang dapat secara langsung tersedia berada di bawah kontrol Bank Sentral selaku otoritas moneter. Cadangan devisa mempunyai peranan yang sangat penting dan merupakan indikator untuk menunjukkan kuat lembahnya fundamental perekonomian suatu negara, sehingga perkembangan cadangan devisa menjadi bagian yang pokok untuk dikelola agar tetap dalam kondisi yang stabil. Selanjutnya adalah upaya meningkatkan devisa negara. Upaya meningkatkan devisa negara harus dilakukan pengelolaan yang sangat baik untuk meningkatkan devisa tersebut. Aktivitas perdagangan menjadi salah satu faktor peningkatan devisa di suatu negara. Namun, kecukupan devisa terhadap kegiatan perdagangan ditentukan oleh sistem nilai tukar yang diadopsi dan besarnya kegiatan impor pada suatu negara. Kegiatan perekonomian untuk meningkatkan devisa pada suatu negara melalui peningkatan ekspor secara agregat dan kegiatan perdagangan baik dari sektor jasa ataupun barang. Sumbangsih pariwisata di bidang jasa juga menjadi salah satu sumber penerimaan devisa dalam sektor jasa. Besar kecilnya posisi cadangan devisa pada suatu negara tergantung pada berbagai macam faktor yang berpengaruh pada masing-masing unsur dalam neraca pembayaran Indonesia. Bagi Indonesia sebagai negara berkembang, ekspor memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan nasional. Valuta asing yang didapatkan dari kegiatan ekspor akan menambah cadangan devisa negara yang pada akhirnya dapat memperkuat fundamental perekonomian di Indonesia. Salah satu upaya pemerintah untuk mendapatkan devisa dari luar negeri dengan jalan melakukan pinjaman ke negara lain dan melakukan ekspor hasil-hasil sumber daya alam ke luar negeri. Dari hal ini, hasil devisa maka dapat digunakan untuk menambah dana pembangunan suatu negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafidatul Mukaromah. Saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan hubungan hutang luar negeri dengan cadangan devisa. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu hutang luar negeri. Hutang luar negeri adalah suatu bentuk transfer dana masyarakat internasional dalam bentuk pinjaman baik secara langsung dari suatu negara ke negara lainnya ataupun secara tidak langsung melalui lembaga-lembaga bantuan multilateral. Hubungan hutang luar negeri dengan cadangan devisa adalah salah satu indikator dalam melihat keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia adalah dengan melihat perkembangan cadangan devisa, di mana akumulasi devisa diperoleh dari kinerja perdagangan internasional berupa ekspor. Cadangan devisa tidak semua diperoleh dari surplus ekspor, tetapi juga didapat dari pinjaman luar negeri atau hutang luar negeri. Apabila suatu negara mendapatkan pinjaman dari luar negeri atau biasa disebut dengan hutang luar negeri, maka otomatis cadangan devisa dari negara tersebut akan bertambah. Mengapa demikian? Semisal Indonesia mendapat
maksudnya Indonesia mendapat hutang dari luar negeri. Otomatis jumlah valuta asing yang ada di Indonesia seperti dolar, euro, yen maupun pound sterling di Indonesia juga akan bertambah. Seperti yang dijelaskan dalam makalah, devisa negara adalah sejumlah valuta asing yang telah memiliki catatan kurs resmi di Bank Sentral Indonesia. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya tentang hubungan hutang luar negeri dengan cadangan devisa. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri keempat. Baik, untuk materi yang terakhir yaitu tentang hubungan neraca pembayaran, cadangan devisa, hutang luar negeri dalam stabilitas perekonomian. Stabilitas perekonomian merupakan faktor yang penting di dalam suatu negara, baik itu negara maju maupun negara berkembang. Perdagangan internasional merupakan salah satu cara yang diterapkan oleh setiap negara yang menganut sistem perekonomian terbuka. Perdagangan internasional terlihat dari adanya aktivitas perdagangan barang dan jasa, serta adanya investasi asing yang mengakibatkan adanya aliran masuk modal dan aliran keluar modal. Semua transaksi harus dicatat ke dalam neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran internasional atau yang disebut dengan balance of payment adalah catatan yang tersusun secara sistematis mengenai seluruh transaksi ekonomi internasional yang dilakukan oleh penduduk negara yang satu dengan penduduk negara yang lain dalam jangka waktu tertentu. Transaksi-transaksi yang dicatat akan menghasilkan simpanan cadangan devisa negara. Cadangan devisa digunakan untuk membiayai kegiatan ekspor dan impor, membayar hutang luar negeri, dan intervensi di pasar valuta asing guna menstabilkan nilai tukar. Michael P. Tondaro tahun 2008 menyatakan utang luar negeri adalah sumber keuangan dari luar berupa hibah atau pinjaman yang dapat memainkan peranan penting dalam usaha melengkapi kekurangan sumber daya domestik guna mempercepat pertumbuhan devisa dan tabungan. Utang luar negeri memang. Sekian presentasi dari kelompok 8. Mohon maaf jika ada salah-salah kata untuk materi yang disampaikan, karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.